Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Jadi dalam menyusun daftar pustaka, softwarenya bermacam-macam ya. Ada Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, dan lain-lain. Bahkan dengan Word pun bisa. Cuman kalau supaya bisa online, bisa disimpan di softwarenya, salah satunya bisa menggunakan Mendeley. Nah, mengapa menggunakan Mendeley? Yang pertama, untuk susunan daftar pustakanya biar teratur sesuai dengan style atau gaya tertentu. Di sini saya menggunakan gaya atau style dari apa ya. Di sini untuk pengaturannya bisa dilihat. Sebelum menggunakan Mendeley tentunya download Mendeley dulu, dan Mendeley itu gratis, tidak ada biaya. Kemudian buka akun. Nah, untuk buka akunnya bisa menggunakan emailnya. Emailnya jangan sampai lupa untuk passwordnya untuk masuk di akunnya kembali. Nah, ini saya stylenya apa ya. Jadi apa itu singkatan ini yang dipakai 6th edition ya. American Psychology Association. Jadi yang sering digunakan untuk artikel biasanya stylenya apa. Nah, di situ nanti di Mendeley pada saat memasukkan file itu harus kita lihat. Nanti susunannya biar rapi seperti ini. Jadi misalnya kalau jurnal yang cetak miring yang judul jurnalnya, misalnya kalau buku yang cetak miring misalnya judul bukunya. Kemudian kalau seperti ini yang saya contohkan di sini untuk penulisan kapital, nah ini salah ya. Seharusnya adalah cukup yang huruf besar adalah di setiap katanya. Saya contohkan di sini. Untuk pertama kita buka Mendeley dulu ya. Tadi download dulu, kemudian baru dibuka Mendeley-nya dengan menggunakan email yang sudah biasa atau paling sering digunakan. Jadi meskipun nanti Anda menggunakan Mendeley-nya di HP atau di laptop itu bisa digunakan untuk menyimpan mungkin pada saat di luar rumah nggak bawa laptop tapi menggunakan HP, nah itu bisa digunakan. Setelah masuk Mendeley, misalnya kita akan menyusun kalimat, ya, misalnya ini saya sudah siapkan konsep, misalnya artikel saya mengenai ASI. Nah, di sini misalnya saya mengambil konsep ASI-nya dari web atau dari artikel ya. Setelah kita mengetiknya di sini, dan kemudian perlu kita citasi namanya ya. Jadi melakukan insert untuk memasukkan supaya nanti tidak sampai terlupa menjadi daftar pustaka kita. Jadi caranya setelah kita menuliskan pengertiannya, kemudian ingin kita masukkan sumber pustakanya, kita tinggal insert di sini. Ini belum dia. Jadi misalnya konsep ASI ini kita dapatkan dari penulisnya misalnya saya. Nah, tinggal tadi yang dimasukkan yang mana. Bisa tergantung yang kita masukkan tadi, apakah buku, apakah artikel, ya ini contohnya saja. Jadi misalnya saya ambil dari buku. Nah, untuk sumber pustaka misalnya ada yang sama dari mungkin menyusun beberapa artikel, tapi isinya mungkin hampir sama dan dijadikan satu, ini bisa langsung dua daftar pustaka yang digunakan. Misalnya beda judul atau beda artikelnya. Untuk menulis dari artikel atau buku,
Kalau lebih dari satu orang, jadi otomatis sendiri sudah tertulis at all di sini. Begitu juga seterusnya, tetapi jangan lupa pada saat mensitasi dari Mendeley ini bisa diedit. Jadi misalnya seperti ini, penulisan yang benar adalah kalau bahasa Latin atau bahasa asing kan pakai cetak miring. Nah, jadi harus dimiringkan. Kita edit di sini. Kita kasih koma dulu, baru diedit. Titiknya di belakang. Jangan lupa ini pilih yang keep manual edit. Misalnya kita mau masukkan ini lagi, konsep lagi. Misalnya terkait bayi ya. Kita mensitasi lagi. Misalnya itu Natal. Jadi sudah tinggal masuk. Tadi ya kalau Latin dicetak miring lagi, titiknya di belakang. Jangan lupa KBBI atau EYD-nya harus digunakan. Nah setelah misalnya semuanya sudah ditulis banyak ya, sampai selesai babnya yang ditulis, tinggal memasukkan di daftar pustaka. Tinggal klik aja di sini. Insert bibliografi. Nah, di sini sudah nampak kan kalau misalnya buku yang cetak miring itu judul bukunya. Kemudian kalau artikel yang cetak miring jurnalnya. Nah, seperti itu ya. Misalnya seperti ini kok ada yang kurang atau mungkin data penulisannya tepi kiri kanannya kita edit lagi. Jadi rapi. Nah, bagaimana supaya penulisan data pustakanya rapi seperti ini? Pada saat memasukkan di Mendeley itu yang perlu diperhatikan ya. Ini kalau sampai di sini kan pasti sudah jelas ya, tinggal cara memasukkannya supaya bisa teratur rapi seperti ini. Bukan seperti yang contoh di awal tadi, misalnya judulnya kok huruf besar semua. Nah, itu yang perlu diperhatikan di awal adalah pada saat penulisan di Mendeley. Nah, jadi misalnya setelah membuka Mendeley tadi sudah punya akun, kita masukkan misalnya file. Jadi kita klik ya ada tulisan add di pojok kiri atas. Nah, kita pilih ya. Yang paling sering adalah bisa add file, misalnya kita habis download dari Google-nya ya, dari Google kita download filenya, kemudian kita simpan di folder sendiri, itu bisa langsung add folder. Jadi langsung beberapa file bisa langsung input masuk. Tapi kalau misalnya satu-satu juga boleh, jadi tinggal add files. Atau misalnya tidak mendapatkan sumbernya dari Google, bisa secara manual bisa dituliskan. Misalnya pada saat di perpustakaan itu kan banyak buku-buku ya, yang mungkin tidak ada di Google, nah itu bisa masukkannya secara manual. Jadi saya contohkan untuk yang artikel. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa artikel. Misalnya saya memilih satu ya, yang efek musik. Tinggal setelah dipilih tadi add, langsung open. Nah, di situ pasti ditemukan, berarti masuk di mana ya? Iya, di efek musik tadi.
Nah, di efek musik ini secara otomatis pun Mendeley-nya sudah bisa membaca. Jadi ini misalnya masuk di jurnal kan, kita karena ngambilnya tadi dari jurnal. Di sini yang paling utama lihat tipenya. Apakah yang mau kita masukkan itu judul artikel, ataukah dari buku, atau bagian dari buku, misalnya ngambil dari book chapter itu boleh, atau kasus, bahkan web pun bisa, ya, atau dari majalah ya, artikel dari majalah yang ada di Google, atau artikel dari berita itu bisa, atau dari web misalnya menemukan sumber pustakanya dari WHO atau dari punyanya Kementerian Kesehatan, itu bisa dimasukkannya lewat sini. Jadi ingat tipenya supaya nanti pada saat disusun daftar pustakanya sudah secara otomatis diatur sendiri oleh Mendeley untuk yang cetak miring yang mana. Seperti ini contohnya. Nah, ini biasanya kalau tidak dilakukan edit, itu ada yang langsung kapital semua, huruf besar semua. Nah, makanya perlu kita edit sendiri. Jadi ditulis yang mana harus huruf besar, yang mana yang tidak. Kemudian juga selanjutnya adalah penulisnya. Kalau penulisnya ada beberapa, ya ditulis semua. Untuk penulisan nama orang, dimulai dari nama belakangnya. Jadi misalnya saya Nurul Puji Astuti ditulis Puji Astuti, Nurul gitu ya. Dan seterusnya siapa penulisnya ditulis. Kemudian diisikan karena tadi artikel yang diambilnya kita tuliskan dari jurnal mana artikelnya itu. Bisa juga dibukanya dari sini untuk ngeceknya. Nah ini, jadi sudah sama kan judulnya sudah benar, kemudian dari jurnalnya kita cek misalkan ini ya judul jurnalnya. Journal of Advanced Nursing, kemudian tahun berapa, volume berapa, halaman berapa, ya, nomor berapa, itu sudah ada semua. Kalau misalnya tidak sesuai, tinggal dibetulkan. Misalnya sini tertulis halamannya kan 1 sampai tertulis 1 sampai 10. Nah, ya. Ini kan tidak sesuai. Nah, kita ganti. Kita edit yang sesuai. Kemudian untuk nomornya sudah sesuai atau belum. Udah ya. 2020. Biasanya ada di belakang. Atau memang secara otomatis sudah langsung masuk sendiri ya. Karena mengambilnya atau downloadnya langsung dari sumbernya. Setelah itu abstraknya juga bisa dicantumkan. Kalau dari artikel ada abstraknya di sini, kita juga masukkan. Ini abstraknya, jadi tinggal copy paste. Kemudian kalau misalnya tadi langsung membuka Google-nya, bisa copy paste dari alamat URL-nya juga boleh dimasukkan di sini. Atau DOI-nya juga bisa dimasukkan. Sini. Jadi tinggal dimasukkan saja. Terus yang belum, nah ini filenya. Filenya tadi kan sudah kita masukkan yang di add tadi yang pojok kanan, pojok kiri atas. Jadi sudah otomatis tertulis di sini. Nah, kalau memang sudah semua, berarti tinggal istilahnya sudah aman kita nanti masukkan ke daftar pustaka. Nah, kalau sekarang misalnya judul buku ya yang kita masukkan tadi. Kita tutup dulu. Jadi add-nya misalnya akan memasukkan buku. Nah, jadi di sini tinggal judul buku. Tinggal dimasukkan judul bukunya apa, sama dengan urutan artikel lagi ya. Tapi harus ini yang diperhatikan. Yang paling utama adalah tipenya, supaya nanti untuk urutannya
sesuai dan rapi ya. Jadi seperti saya jelaskan di awal, kalau buku tentunya yang cetak miring adalah judul bukunya. Kalau artikel yang cetak miring adalah nama jurnalnya dan seterusnya. Kalau misalnya ngambilnya web, ini juga bisa dipilih web. Nah, jadi misalnya tadi dari WAU ya, webnya WAU. Nah, judul artikelnya apa, penulisnya siapa, aplikasinya misalnya tadi WAU, tahun berapa. Pokoknya dilengkapi selengkap mungkin sesuai dengan artikel yang ditemukan. Kalau ada URL-nya bisa langsung ditulis, ada DO-nya bisa langsung ditulis, dan seterusnya. Nah, supaya nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan, bisa rapi. Nah, jadi bisa hasilnya seperti yang di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi rapi. Ini sudah benar ya. Tinggal yang di sini yang kurang tadi adalah seperti penulisan pada tipenya tadi. Dia tidak mengedit untuk penulisannya, jadi hurufnya besar semua. Nah, hanya tinggal ini aja. Meskipun tidak melalui Mendeley pun bisa. Berarti kalau misalnya Mendeley-nya sudah rapi, tentunya kan tidak pakai ngedit-ngedit lagi. Ya. Kalau misalnya lupa, nah ini bisa diedit seperti di awal tadi saya jelaskan. Demikian tadi tutorial untuk membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, tetap semangat.